Seringkali kita sendirilah penyebab sehingga pertolongan Tuhan itu tertunda. Kita selalu bersungut-sungut, kita selalu berkeluh kesah, kita mulai kecut dan tawar hati, dan kita menjadi seperti bangsa Israel yang tidak pernah berhenti mengeluh dan tidak pernah berhenti mengomel. Padahal mereka senantiasa mengalami dan menerima pertolongan Tuhan yang ajaib. Shalom sahabat Lentera Injil TV, berjumpa lagi bersama saya dalam program Kabar Baik hari ini. Kabar Baik hari ini tentang jangan kecut dan tawar hati. Mari kita baca di dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, rasa takut, rasa khawatir seringkali timbul dan mencemari pikiran kita di saat kita mengalami permasalahan, di saat kita mengalami sakit penyakit, ataupun pergumulan serta masalah ekonomi dan keuangan yang mungkin sedang menghimpit kehidupan kita. Kita mulai dikuasai dan dihantui dengan pemikiran bahwa persoalan dan pergumulan yang kita alami terlalu berat dan mungkin sulit untuk diselesaikan, dan kita juga seringkali mulai berpikir dengan apa yang kita alami dan kita hadapi saat ini sepertinya tidak ada harapan lagi. Padahal kita semua tahu bahwa Tuhan sudah berjanji bahwa masa depan itu ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amsal 23 ayat yang ke-18. Memang setiap orang selalu memiliki pengharapan supaya hidupnya baik-baik saja, supaya hidupnya berjalan dengan mulus tanpa hambatan atau rintangan sedikit pun. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang seperti ini tidak memahami bahwa untuk menikmati dan mendapatkan janji Tuhan, kita perlu melalui suatu tahapan atau proses seperti yang dialami oleh Yosua. Saat ia menggantikan posisi Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, Yosua memiliki tanggung jawab dan tugas yang sangat berat. Ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan yang sangat berat karena Yosua memimpin suatu bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel yang sangat terkenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan berpesan kepada Yosua supaya menguatkan dan meneguhkan hatinya. Pesan ini disampaikan sampai 4 kali oleh Tuhan dan diberitahukan itu kepada Yosua. Artinya apa? Untuk bisa meraih janji Tuhan, kita perlu memperhatikan pesan dan perintahnya, karena suatu saat nanti kita akan menghadapi persoalan dan tantangan yang tidak ringan, tetapi Yosua sangat yakin sekali dan dia percaya pada janji Tuhan ketika Tuhan berkata, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Yosua yakin sekali bahwa Tuhan selalu menyertai dan menolong saat ia membutuhkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa janji Tuhan belum terrealisasi dalam hidup kita? Penyebabnya adalah karena kita mulai dikuasai oleh perasaan cemas, kita mulai lemah, kita mulai putus asa, kita mulai kecewa, kita mulai ragu-ragu, kita tidak sabar lagi, dan kita tidak setia lagi menanti janji Tuhan. Padahal Tuhan punya waktu tersendiri untuk menggenapi setiap janjinya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Seringkali kita sendirilah penyebab sehingga
pertolongan Tuhan itu tertunda, kita selalu bersungut-sungut, kita selalu berkeluh kesah, kita mulai kecut dan tawar hati, dan kita menjadi seperti bangsa Israel yang tidak pernah berhenti mengeluh dan tidak pernah berhenti mengomel, padahal mereka senantiasa mengalami dan menerima pertolongan Tuhan yang ajaib. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam, maka kita akan mengalami kemenangan dari Tuhan Yesus Kristus. Mari terus dengarkan kabar baik, karena hanya dengan kabar baik kita akan damai dan selamat.